Ini dia tahapan utama dalam acara sedelah laut, yaitu manakiban. Dalam acara sedekah laut, pembacaan manakib tidak berdiri sendiri. Ia menjadi bagian dari rangkaian ritual doa bersama yang bertujuan untuk memohon perlindungan kepada Allah SWT melalui perantara wasilah keteladanan para wali agar para nelayan diberikan keselamatan, keberkahan, dan hasil tangkapan yang melimpah. Esok paginya para masyarakat mempersiapkan sesaji yang perlu disiapkan untuk dilepas ke laut. Tujuan utama dari sedekah laut adalah sebagai ekspresi rasa syukur yang mendalam atas segala rezeki, berkah, dan hasil tangkapan laut yang telah diperoleh selama 1 tahun terakhir. Melalui pelarungan sesaji, masyarakat nelayan menunjukkan kerendahan hati bahwa hasil bumi dan laut adalah karunia dari Tuhan yang Maha Esa yang perlu disyukuri. Permohonan keselamatan, tolak bala. Laut adalah medan kerja yang berbahaya. Bagi nelayan Brebes, sedekah laut yang sering disebut dengan istilah nyadran atau petik laut memiliki kedalaman makna perwujudan syukur. Sebagai bentuk terima kasih yang tulus kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kelimpahan hasil laut yang telah menopang hidup keluarga mereka selama 1 tahun. Ritual ini berfungsi sebagai asuransi spiritual agar para nelayan diberikan perlindungan dari ombak besar, cuaca ekstrem, dan mara bahaya selama melaut. Tradisi ini menjadi identitas yang membedakan komunitas pesisir Brebes, sekaligus warisan leluhur yang harus dijaga agar tidak punah di tengah arus modernisasi. Ini nang ngamono itu. Bang Liwang apa? Hah? Liwang. Liwang. Pernah Liwang? Oh ya ora. Ari Liwang ta sih bocah nemen-nemen no. Oh, si pada joget ya? Sing joget di masih. Ari wong kayak kita jago yang bisa aja. Dia nih lah. Pancen ta. Judulnya kafe dewane. Ora oleh. Baring men Aku sini gue kayak aku sini ke dua ke. Nah, lepas balak aku sini ke loro. Lu jaga tahu ke damene. Ora, nyonta ora. Pribe maksudnya pribe. Maksudnya macet langsung. Iya. Maksudnya aku dulu dalam arti Kita ke makam jam 10 kadang tempo lewat jam 10 karena sangat kayak tinggal. iya. Dia kenal. Iya. Iya. Gimana apa? Perasaannya Bim, perasaannya? Perasaannya enak. Asik ya, gotong royong asik ya? Seru ya? Mantap. Memakai
Kok wadon. Udah manjat ini ya. Kene si Mama Danu kene. Apa juga ini maju maning mana-maning. Pelaksanaan acara sedekah laut di wilayah pesisir Brebes memang bukan sekadar kegiatan privat kelompok nelayan, melainkan sebuah agenda publik skala desa yang membutuhkan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, Pemdes, dan unsur keamanan TNI Polri. Pesta laut karepe dewet hari adem adem ayem toko emi Ora kakean. Mohon Pak. Jadi sih nang kene panitia. Tuduhan musyrik itu dari sedekah laut sering kali muncul karena ketidaktahuan akan niat pelaku. Sedekah laut bukanlah ritual menyembah laut, melainkan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui media kearifan lokal. Makna partisipasi nelayan secara massal menunjukkan bahwa sedekah laut adalah milik bersama secara tradisi serta tidak menodai akidah, asalkan niatnya tetap terjaga hanya untuk Allah. Masyarakat tidak menyembah sesaji, dengan demikian sedekah laut dapat dilihat bukan sebagai praktik penyimpangan. Mereka bersyukur atas rezeki yang Allah berikan melalui laut. Selama doa-doa yang dipanjatkan ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia adalah bentuk ekspresi dalam melestarikan budaya dan mempererat tali persaudaraan. Ini adalah seluruh perahu nelayan lainnya yang mengikuti di belakang atau di sisi kiri kanan secara beriringan. Semakin banyak perahu yang ikut, semakin besar rasa kebersamaan yang terbangun. Mengapa formasi ini penting? Hierarki dan rasa hormat menempatkan tokoh agama dan sesaji di perahu utama, menunjukkan bahwa masyarakat mendahulukan nilai spiritual dan pemberi doa sebagai sosok yang dihormati. Manajemen risiko laut adalah medan yang tidak menentu. Dengan adanya pembagian perahu pengawal dan perahu keamanan, risiko kecelakaan di tengah laut dapat diminimalisir. Visualisasi kesatuan dari kejauhan. Terkadang, keindahan paling dalam justru terasa saat momen puncak tradisi, seperti saat doa bersama dipanjatkan atau saat semua orang terdiam khidmat dalam ritual. Di tengah hiruk-pikuk persiapan, saat-saat hening tersebut menjadi pengingat bahwa kita semua terhubung oleh akar yang sama, sejarah yang sama, dan harapan masa depan yang sama. Tradisi bukan sekadar tentang prosedur atau ritual. Ia adalah sebuah wadah bagi manusia untuk merayakan kemanusiaannya, bahwa kita tidak diciptakan untuk berdiri sendiri, melainkan untuk melengkapi satu sama lain seperti kepingan-kepingan puzzle yang membentuk satu gambar utuh yang indah.
kosmologi tradisional, setiap tempat, baik itu persimpangan jalan, muara sungai atau sudut pantai, dipercaya memiliki penjaga atau energi spiritual tersendiri. Sesaji di titik-titik tersebut berfungsi sebagai bentuk kulonwun atau permohonan izin kepada penguasa penjaga area tersebut sebelum rombongan memasuki wilayah inti. Ini adalah manifestasi dari adab bahwa manusia hanyalah tamu di alam ini. Bola sih daging. Iya. Jika titik pertama adalah pintu masuk, titik kedua seringkali dianggap sebagai ruang pembasuh. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa siapapun yang terlibat dalam prosesi ini telah menanggalkan niat-niat buruk, kesombongan, atau pikiran kotor. Secara simbolis, di titik ini manusia diingatkan agar saat mencapai titik utama nanti, hatinya sudah bersih dan niatnya sudah tulus. Bajunya di mana nih? Bajunya ada putarnya. Mantan kali kan ngomongin. Mulai pasar kita enak dari kayak ki hari timuran. Lebar kali. Ada lugu. Iya, pancer. Kita lebaran tahun. Orang kayak dari Soro, tahu. Titik setelah titik kedua adalah perjalanan menuju titik penyatuan. Dalam bahasa simbol, ini adalah saat di mana manusia membuang ego terakhirnya. Jika titik pertama adalah tamu, titik kedua adalah pengikut, maka titik utama adalah abdi. Setelah titik kedua, Anda sedang dibawa untuk menjadi hamba yang menyerahkan segalanya, hasil bumi laut, kembali kepada Sang Pencipta melalui alam.
Setelah kita melewati serangkaian titik-titik penyelarasan dan permohonan izin, sampailah kita pada klimaks dari seluruh rangkaian acara, pelarungan sesaji utama. Ini adalah momen yang paling sakral, di mana seluruh rangkaian niat, doa, dan simbolisme yang telah dibangun sejak awal akhirnya dikembalikan kepada pemilik sejatinya. Pelarungan sesaji utama adalah simbol dari kerendahan hati manusia. Dengan melepaskan persembahan terbesar tersebut ke tengah laut atau ke pusat sumber air, manusia sedang menyatakan, apa yang kami nikmati selama ini adalah titipan dari alam dan Tuhan, dan hari ini kami mengembalikannya sebagai tanda terima kasih. Ini adalah puncak dari rasa syukur yang tidak lagi egois. Kita memberi karena kita sadar kita telah menerima banyak hal. Ayo kerja dong. Setelah sesaji utama berhasil dilarungkan ke tengah laut atau pusat air, dimulailah sebuah tradisi penutup yang sangat dinantikan oleh semua orang yang mengiring prosesi tersebut. Tindakan berbondong-bondong mendekat untuk mengambil air atau memandikan, menyiram perahu yang mereka gunakan memiliki makna simbolis, psikologis, dan spiritual yang sangat kuat. 1. Ngalap berkah, mengambil berkah. Dalam keyakinan masyarakat adat, air di sekitar titik pelarungan sesaji utama tidak lagi dianggap sebagai air biasa. Air tersebut diyakini telah dialiri oleh doa-doa yang dipanjatkan oleh para sesepuh, pemuka adat, dan seluruh warga. Mengambil air atau menyiramkannya ke tubuh dan perahu adalah bentuk nyata dari usaha menjemput berkah, ngalap berkah, dari Tuhan Yang Maha Esa, melalui perantara air yang telah disucikan dalam ritual tersebut, sambil tetap memegang teguh iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Harapan akan keselamatan tolak bala. Bagi para nelayan atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada alam, memandikan perahu dengan air tersebut berfungsi sebagai ritual keselamatan. Untuk perahu, diharapkan perahu mereka menjadi lebih kokoh, terhindar dari mara bahaya di laut, tidak mudah rusak, dan selalu membawa keselamatan bagi siapa saja yang menaikinya saat mencari nafkah. Ramennya apa? Syukur kayak Langsung terjun. lur sang-sane. Kulitnya apa sih? Enggak.
Melestarikan budaya adalah sebuah tanggung jawab besar untuk menjaga identitas dan akar sejarah kita. Budaya dan adat istiadat adalah cerminan dari kearifan lokal yang diajarkan oleh para leluhur kita. Di sisi lain penting untuk dipahami bahwa praktik seperti pelarungan sesaji pada dasarnya adalah bentuk ungkapan rasa syukur dan penghormatan kepada alam, serta cara kita menjaga keharmonisan semesta. Selama niatnya ditujukan sebagai bentuk pelestarian budaya dan permohonan kebaikan kepada Tuhan, maka praktik ini bukanlah hal yang menjurus kepada musyrik atau syirik. Berikut adalah bagaimana acara adat tersebut memberikan keuntungan ekonomi bagi berbagai pihak, peningkatan pendapatan bagi UMKM, acara yang mendatangkan banyak orang menciptakan pasar dadakan di sekitar lokasi, di mana pedagang makanan, minuman, dan penyedia jasa lainnya mendapatkan lonjakan permintaan yang signifikan. Acara terakhir dari acara sedekah laut yang diadakan nelayan, Sandiwara. Lihatlah betapa besarnya antusias dari masyarakat sekitar untuk meramaikan acara ini. Baik muda maupun tua mereka sangat berantusias. Rupiah dari Tekon 6 juta, dari APK 11 juta 150, dari Bakul 2 juta 250, dari Taiwan 2 juta, Sidaon 1 juta 450, totalnya 44 juta rupiah. Dan pengeluaran pengeluaran 38 juta 435. Dan pengeluaran Sandiwara 25 juta dan lain-lain. Kira ya. Bentar nih. Karena tulisannya beli. Pengeluaran ya 38 juta 435 rupiah ditambah 2 juta 929.000 rupiah, total
Peran panitia dalam sebuah acara adat merupakan tulang punggung yang memastikan keberlangsungan tradisi tersebut dari generasi ke generasi. Tanpa pengelolaan yang matang, sebuah acara sakral yang melibatkan banyak orang dan elemen alam tidak akan dapat terlaksana dengan tertib dan bermakna. Sebagai penutup dari seluruh rangkaian acara adat ini, mari kita renungkan betapa mendalamnya makna yang terkandung di dalamnya. Setelah pelarungan utama diselesaikan dan perayaan syukur dituntaskan, kita tidak hanya sekadar menutup sebuah agenda, tetapi kita sedang menutup sebuah siklus pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan, penghormatan kepada leluhur, dan tanggung jawab terhadap alam. Berikut adalah kesan moral, adat, dan nilai-nilai luhur yang dapat kita ambil sebagai bekal kehidupan. 1. Pesan moral, kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Acara ini mengajarkan kita bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari semesta yang besar. Dengan melakukan pelarungan sesaji, kita belajar untuk melepas ego dan keserakahan. Pesan moralnya adalah, semakin banyak kita menerima berkah, semakin besar pula tanggung jawab kita untuk berbagi dan bersyukur. Kita diingatkan untuk tetap rendah hati karena apa yang kita miliki sejatinya hanyalah titipan. Tradisi ini adalah wujud nyata dari kearifan lokal yang menjaga keseimbangan antara manusia dan lingkungannya. Kita belajar bahwa alam bukan untuk dieksploitasi, melainkan untuk diajak bekerja sama. Melalui setiap titik sesaji yang diletakkan, kita belajar tentang adab, bahwa setiap jengkal tanah dan perairan memiliki kehormatan yang harus dijaga. Ini adalah nilai adat yang mengajarkan kita untuk hidup selaras, bukan merusak. 2. Nilai adat, harmoni dengan alam, memayu hayuning bawana. Acara ini adalah bukti nyata bahwa tradisi dapat menjadi perekat sosial yang luar biasa. Solidaritas ekonomi. Terlihat jelas bahwa tradisi ini bukan milik satu pihak saja. UMKM dan warga setempat mendapatkan manfaat nyata, yang menunjukkan bahwa adat mampu menggerakkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara inklusif. 3. Nilai sosial, kebersamaan dan kesejahteraan bersama, gotong royong. Keberhasilan acara ini adalah buah dari kerja keras panitia sebagai pengawal tradisi yang menyatukan berbagai lapisan masyarakat. Ini mengajarkan kita bahwa masalah seberat apapun akan terasa ringan jika dipikul bersama dengan niat yang tulus. 4. Pesan penutup, menjaga warisan sebagai identitas. Budaya ini harus terus dilestarikan bukan sekadar karena kita dipaksa oleh masa lalu, tetapi karena ia adalah identitas yang membedakan kita. Melestarikannya berarti kita menghargai warisan para leluhur yang telah mengajarkan cara hidup yang tenang dan penuh makna. Jangan biarkan tradisi ini disalahartikan. Selama niat kita adalah syukur, kerukunan, dan pelestarian nilai budaya, maka tradisi ini akan tetap menjadi jalan yang lurus dalam menjaga adat istiadat kita di tengah perubahan zaman. Setelah acara usai, bukan lagi barang atau makanan yang kita bawa pulang, melainkan ketenangan batin, rasa persaudaraan yang lebih erat, dan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari sebuah ekosistem besar yang saling menjaga. Terus kok. Yes.